Malaysia diminta jangan tiru timnas Indonesia kirim pemain muda di Piala AFF 2024. Media Vietnam ketakutan hadapi skuad muda timnas Indonesia di Piala AFF 2024, ini alasannya. Shin Tae-yong akui timnas Indonesia saat ini sudah naik kelas, rasa percaya diri lawan tim kuat memuncak. Malaysia diminta jangan tiru timnas Indonesia kirim pemain muda di Piala AFF 2024, mereka beda levelnya Asia. Pengamat sepak bola Malaysia, Zakaria Rahim mewanti-wanti agar Harimau Malaya tidak meniru langkah timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2024. Timnas Indonesia mengambil langkah kejutan karena memakai pemain U22 untuk Piala AFF 2024. Selain itu, ada beberapa nama senior seperti Asnawi Mangkualam. Melihat hal tersebut, pengamat Malaysia Zakaria Rahim menyebut bahwa timnas Malaysia tidak boleh mengikuti langkah Shin Tae-yong. Sebab, level skuad Garuda dianggap sudah lebih tinggi ketimbang Malaysia. Memang tim Merah Putih sedang berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya sudah lihat daftar pemain timnas Indonesia. Mereka hanya memanggil beberapa pemain dari tim utama, mayoritas dari U22, ucap Zakaria dikutip dari Soha Fan. Tapi jangan tiru timnas Indonesia. Mereka tidak menurunkan skuad terbaiknya untuk Piala AFF karena mereka banyak bermain di level Asia, sambungnya. Walau begitu, Zakaria membeberkan bahwa FAM akan kesulitan untuk membujuk klub Malaysia agar melepas pemain terbaiknya membela Harimau Malaya di Piala AFF 2024 karena kompetisi tidak libur dan tak masuk kalender FIFA. Saya tidak heran jika ada klub yang tidak melepas pemain, tapi kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk memanggil bintang terbaik yang kita punya di Piala AFF ini, tegasnya. Jelang Piala AFF 2024, timnas Indonesia melalui pelatih Shin Tae-yong, STY, telah mengumumkan susunan pemain yang akan berlaga. Mayoritas pemain yang akan bertanding pun masih berusia muda. Hanya ada beberapa pemain saja yang berusia lebih dari 21 tahun. Pertama ada Pratama Arhan, 22, kemudian yang kedua Asnawi Mangkualam, 25. Selain itu, ada juga sejumlah pemain yang baru pertama kali dipanggil untuk membela timnas Indonesia. Pemain-pemain tersebut adalah Alvan Suaib, Made Tito Wiratama, Armando Obed Oropa, dan Rivaldo Enerio. Kemudian, sebanyak 23 pemain yang terpanggil sebelumnya juga belum pernah membela timnas di tingkat senior. Dipilihnya pemain-pemain muda ini bertujuan untuk mengoptimalkan proses regenerasi talenta sepak bola di Indonesia. Dengan bermain di tingkat senior berskala internasional, mental mereka dilatih dengan menghadapi tekanan yang cukup tinggi. Setelah itu, diharapkan para pemain muda unggulan Indonesia ini dapat memberikan performa yang terbaik jika kembali dipanggil membela skuad Garuda suatu saat nanti. Mereka pun tidak akan dilepas begitu saja di Piala AFF 2024. Akan ada beberapa pemain andalan dengan pengalaman yang cukup bersama skuad senior Indonesia yang turut bermain di ajang ini. Media Vietnam ketakutan hadapi skuad muda timnas Indonesia di Piala AFF 2024, ini alasannya. Media Vietnam, Soha Fan ketakutan tim kesayangan dihajar timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Mereka menilai skuad Garuda super tangguh meski diisi pemain muda. Vietnam dan timnas Indonesia berada di grup B Piala AFF 2024. Selain kedua tim itu ada Myanmar, Filipina, dan Laos. Piala AFF 2024 digelar dengan format kandang tandang pada 8 Desember 2024 5 Januari 2025. Baik Vietnam maupun timnas Indonesia bersiap menghadapi turnamen paling bergengsi di ASEAN itu. Tapi skuad Garuda tak menurunkan kekuatan utamanya. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong justru menyertakan mayoritas skuad berusia 22 tahun. Hanya ada beberapa nama pemain berusia di atas 22 tahun yang dipanggil ke pemusatan latihan seperti Asnawi Mangkualam.
Namun demikian, Soha VN menganggap timnas Indonesia yang didominasi pemain muda tetap berbahaya. Meski banyak memainkan pemain U21 Indonesia tetap menjadi lawan tangguh di Piala AFF 2024, tulis Soha VN, dinukil pada Rabu, 27 November 2024. Tak hanya itu, supporter sepak bola Vietnam langsung memberikan tanggapan usai melihat daftar pemain timnas Indonesia yang akan diturunkan oleh Shin Tae-yong di Piala AFF 2024. Berikut sejumlah komentar dari supporter Vietnam melihat skuad timnas Indonesia. Selama bertahun-tahun tim Indonesia tak bisa memenangkan kejuaraan ini, sekarang mereka hanya merekrut anak muda untuk merebut kejuaraan, tulis fans Vietnam. Dengan tim ini, Vietnam jangan mimpi untuk bisa menang, ujarnya. Vietnam akan menangis dengan lantang, ungkap fans sepak bola Vietnam. Meskipun tim Indonesia hanya ada 3 pemain naturalisasi, tapi mereka juga pemain utama di pertandingan terakhir, ujarnya. Para fans sepak bola Vietnam mengakui kekuatan lini tengah timnas Indonesia, dan juga sudah mewaspadai Marcelino Ferdinand. Lini tengah sangat menakutkan, dan yang paling penting adalah pemain yang baru saja mencetak 2 gol dalam pertandingan melawan Arab Saudi, ungkapnya. Indonesia adalah tim sepak bola nomor 1 di Asia Tenggara, ujar fans. Shin Tae-yong akui timnas Indonesia saat ini sudah naik kelas, rasa percaya diri lawan tim kuat memuncak. Shin Tae-yong menilai bahwa timnas Indonesia sudah jauh meningkat saat ini. Skuad Garuda sukses mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0 pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil ini membuat posisi Indonesia naik ke posisi ketiga klasemen grup C. Indonesia sebenarnya memasang target untuk lolos ke babak selanjutnya. Kondisi tersebut membuat mereka harus bertahan di posisi ketiga atau 4 agar misi tersebut bisa tercapai. Shin Tae-yong menjelaskan, pertandingan melawan Arab Saudi menjadi sinyal bahwa skuad Garuda ada di tahap berbeda. Secara ranking FIFA, posisi kedua tim tentu cukup jauh dan Green Facon lebih diunggulkan. Namun, mereka bisa membuktikan diri dan meraih kemenangan dramatis di kandang. Menurutnya, mental saat ini sangat berpengaruh dan Indonesia sudah tidak bisa dipandang remeh. Yang lebih buruk adalah bahwa mereka adalah tim yang lebih baik dari kami. Misalnya sekarang adalah Saudi, mereka adalah tim yang 20 dan 3 langkah lebih tinggi dari kami. Jika ada tim anak-anak kami tidak bisa melakukannya, mereka tim yang jauh lebih baik daripada kami tidak bisa melakukannya, mereka dengan mudah putus asa dan masuk ke dalam permainan, berpikir di sana melakukannya, kata Shin Tae-yong. Pelatih berusia 54 tahun ini melanjutkan, perjalanan Indonesia di putaran ketiga ini cukup baik. Mereka baru mendapatkan 2 kekalahan meski datang sebagai tim kuda hitam. Dia menilai bahwa performa tersebut harus terus dipertahankan agar mereka bisa terus bersaing. Jadi kami kalah dengan 2 pertandingan, tentu saja, konten permainan sedikit tertinggal. Tetapi kami melakukan pekerjaan yang baik dalam situasi seperti ini, kepercayaan diri para pemain tinggi, lanjutnya. Shin menilai bahwa masalah lini depan masih menjadi masalah bagi skuad Garuda. Tentunya, ini akan terus diperbaiki karena sektor penyerangan yang tajam bisa menjadi solusi mendapatkan hasil maksimal. Selain itu, semua pemain saat ini dalam kepercayaan diri tinggi dan saling percaya selama berada di lapangan. Kami datang dengan posisi yang tepat tetapi kami hanya membukukan 2 gol, dan jika kami datang dengan gol, kami memiliki 1 atau 2 gol. Jadi kami dapat melakukannya, sekarang kami memiliki kepercayaan diri dan kepercayaan diri itu meningkat sekarang. Kami terus bertahan, tutupnya.